Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung Prawira. Materi ke kelas 11. Kita selanjutnya adalah pada bab baru, yaitu materi mitigasi dan penanggulangan bencana. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk subscribe, like, serta share channel ini agar selalu berkembang dan bermanfaat. Indonesia selain kaya dengan sumber daya alam serta warisan kebudayaan nenek moyangnya, Indonesia pun kaya akan namanya bencana, entah bencana alam maupun bencana sosial. Jenis-jenis bencana yang ada di Indonesia, yang pertama adalah bencana geologi, berkaitan tentang tsunami, gempa bumi, dan letusan gunung berapi, serta bencana meteorologi ataupun klimatologi, yaitu berkaitan dengan bencana banjir, badai, kekeringan, dan angin topan. Lalu bencana selanjutnya adalah bencana berkaitan dengan lingkungan. Ada namanya pencemaran udara, eksploitasi sumber daya alam, dan alih fungsi lahan, bahkan termasuk efek rumah kaca. Dan yang terakhir adalah bencana sosial, yaitu berkaitan di mana kehancuran budaya lokal berkaitan dengan adat istiadat. Lalu ada juga KKN berkaitan dengan korupsi. Lalu ada pula namanya bencana sosial, kemiskinan, pengangguran, itu adalah termasuk bencana, di mana yaitu bencana sosial. Yang saya akan bahas terlebih dahulu adalah mitigasi dan penanggulangan bencana gunung berapi. Sebelum kita membahas tentang detailnya mitigasi dan penanggulangan bencana gunung berapi, saya akan membahas tentang klasifikasi gunung serta tipe-tipe gunung berapi. Silakan disimak dengan baik-baik. Menurut bentuknya, gunung api digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah gunung api perisai, strato, dan maar. Yang pertama saya akan bahas adalah gunung api perisai. Gunung api perisai adalah gunung api yang berbentuk seperti perisai atau tameng. Gunung api ini memiliki lereng yang sangat landai. Material yang dikeluarkan gunung api perisai pada waktu terjadi erupsi atau letusan berupa lava yang sangat cair. Untuk di Indonesia sendiri, jenis perisai ini tidak ada. Tetapi sebagai contoh ada di Kepulauan Hawaii. Nama gunung tersebut adalah Mauna Loa. Naik dari bawah ratusan kilometer di bawah dasar laut. Lava ini telah mengalir tak berhenti selama 25 tahun. Pada lereng yang lebih rendah, lava berjalan kurang dari 100 meter per jam. Lava menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Tidak ada yang dapat bertahan dari selimut lava yang berjalan ini. Ketika tabrakan mendingin, akan ditinggalkan oleh lava yang masih mengalir di bawah. Arus sungai lava terus berkembang, dan aliran lava berubah tanpa bisa diprediksi. Jalan di sini secara rutin sering disapu oleh lava, dan beberapa sekarang terkubur 35 meter oleh batu dari lava yang mendingin.
30 tahun terakhir sudah terdapat 200-an rumah telah dihancurkan oleh aliran lava Kilauea. Dan lava tidak berhenti di sini. Lava adalah cairan batu yang mengalir, membentuk jurang, dan berakhir di bawah laut. Ini adalah garis depan pertarungan antara dua elemen. Kebanyakan lava tersapu sebelum mencapai dasar laut. Namun sedikit demi sedikit pulau terus tumbuh menjadi lebih luas. Di bawah gelombang laut pertarungan terus berlangsung. Ketika lava menghantam air, lava akan membakar hingga 10.000 derajat Celcius. Arus dingin di bawah laut akan naik secara tiba-tiba dan melepaskan uap panas dengan beberapa ledakan. Lava terus berjuang di dasar laut, dan hanya masalah waktu hingga semua apinya padam. Yang kedua adalah bentuk gunung api strato, yaitu gunung api yang berbentuk seperti kerucut. Material yang dikeluarkan gunung api strato pada waktu terjadi erupsi berselang-seling antara lava cair dan lava kental. Akibatnya, material yang dikeluarkan akan menumpuk di puncak gunung sehingga gunung semacam ini makin lama makin bertambah tinggi. Sebagai contoh di Indonesia adalah Gunung Merapi, Tangkuban Perahu, Gunung Lamongan, Gunung Kerinci, Gunung Merbabu, Semeru, Gunung Agung, Gunung Sinabung, dan Gunung Gede. Dan masih banyak lainnya gunung api di Indonesia jenis strato. Yang ketiga adalah jenis bentuk gunung api maar, yaitu gunung api yang letusannya sangat kuat atau eksplosif dan batuan yang ada di sekeliling lubang kepundan terbawa keluar sehingga berbentuk lubang kepundan yang menyerupai corong. Contoh gunungnya adalah di Nusantara atau di Indonesia adalah Gunung Rinjani, lalu kemudian Gunung Dieng, Gunung Gamalama, dan Gunung Lamongan. Selain dari ketiga bentuk gunung api tersebut,
ada gunung api yang lubang kepundan atau kawahnya sangat luas, dalam dan berdinding terjal. Kawah gunung api yang demikian dinamakan kaldera. Beberapa di antaranya di dalam kaldera bahkan tumbuh gunung api baru. Contohnya adalah kaldera Tengger. Di dalamnya ada gunung Bromo. Indonesia memiliki jumlah gunung aktif sebanyak 129, terbanyak di dunia, dan menduduki peringkat pertama dengan jumlah korban jiwa terbanyak. Dari 129 gunung api tersebut, hanya 69 gunung api aktif yang dipantau oleh Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi. Selanjutnya, saya akan membahas tipe-tipe gunung berapi. Ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Tipe A tercatat pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya 1 kali sesudah tahun 1600. Contoh gunung tipe A yaitu Merapi, Bromo, Raung, Soputan, Sumbing, Semeru, dan masih banyak lagi. Sedangkan gunung tipe B adalah sesudah tahun 1600 belum tercatat lagi melakukan erupsi magmatik, namun masih memperlihatkan gejala kegiatan vulkanik seperti kegiatan Solfatra. Contohnya adalah Gunung Agopuro, Unggaran, Patuha, Wayang Windu, Braga Bodas, Unggaran, Wilis, dan Lau. Sedangkan gunung api tipe C yaitu sejarah erupsinya tidak diketahui dalam catatan manusia, namun masih terdapat tanda-tanda kegiatan masa lampau berupa lapangan Solfata pada tingkat lemahnya. Seperti contoh adalah Kawah Karaha, Kamojang, Pulauweh atau Jaboy. Gunung api tipe B dan C bisa saja menjadi tipe A ketika terjadi erupsi. Contohnya adalah Gunung Sinabung di Sumatera Utara yang tergolong tipe B dan sudah lebih dari 400 tahun tidak aktif, namun tiba-tiba mengeluarkan lava pada tahun 2010 lalu. Akan tetapi gunung tipe A di kemudian hari tidak meletus lagi, namun tetap dikatakan menjadi tipe A karena masih akan melakukan aktivitas vulkanik. Nah, salah satu gunung api tipe C itu adalah tadi yang saya jelaskan, Gunung Toba. Kemudian di sini adalah tipe letusan gunung api. Ada 7 tipe letusan. Yang pertama adalah letusan tipe Hawaii. Yang pertama adalah lava yang dikeluarkannya bersifat cair dan mengalir ke segala arah. Ciri yang kedua adalah bentuk gunung yang dihasilkan menyerupai perisai, dan ciri ketiga adalah skala letusannya kecil. Tipe ini hanya terdapat di Pulau Hawaii, yaitu tadi Manoa Loa dan Manoa Kea. Yang B, letusan tipe Stromboli. Ciri letusan tipe Stromboli yang pertama, seringnya terjadi letusan kecil namun tidak begitu kuat, namun terus menerus dan mengeluarkan banyak eflata. Yang kedua adalah material yang dimuntahkan berupa material padat, gas, dan batu. Contohnya adalah Gunung Raung dan Gunung Batur. Tiga adalah letusan tipe vulkano. Ciri letusannya yang pertama cairan magma yang kental dan dapur magma yang bervariasi dari dangkal sampai dalam. Ciri keduanya adalah daya letusannya dampaknya sangat cukup besar, artinya ledakannya itu seperti bom. Contohnya adalah Gunung Sumeru dan Gunung Etna.
Yang keempat, letusan tipe Merapi. Ciri-cirinya seringkali mengeluarkan lava kental sehingga menutup mulut kawah yang menyebabkan tekanan gas menjadi bertambah kuat dan memecahkan sumbatan lava. Sumbatan yang pecah-pecah terdorong ke atas dan akhirnya terdampar keluar. Material ini menuruni lereng gunung sebagai waduk ataupun lava pijar dan awan panas atau yang disebut juga sebagai wudus gembel. Yang kelima adalah letusan tipe peret atau plinian. Tipe peret termasuk tipe yang sangat merusak karena ledakannya sangat dahsyat. Ciri tipe ini adalah tekanan gas yang sangat tinggi dan dihiasi oleh awan debu seperti payung. Contohnya adalah letusan letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Yang keenam adalah letusan tipe Pele. Letusan ini diakibatkan oleh terjadinya penyumbatan di kawah di puncak gunung api sehingga tekanan gas meningkat dan letusannya menjadi dahsyat. Contohnya adalah Gunung Hibok-Hibok di Filipina. Dan yang ketujuh adalah tipe letusan Saint Vincent. Tipe gunung ini memiliki danau kawah di puncaknya. Akibatnya, bila terjadi erupsi, air danau kawah yang akan tumpah menjadi lahar panas dan sangat berbahaya. Contohnya adalah Gunung Kelut. Selanjutnya, saya akan membahas tanda-tanda gunung berapi akan meletus. Yang pertama, suhu udara berubah tidak karuan. Artinya, suhu di sekitar gunung berapi meningkat dari biasanya karena ada aktivitas magma yang meningkat. Yang kedua, terjadinya kekeringan. Salah satu tanda dari gunung berapi akan meletus adalah kekeringan di sekitar area wilayah gunung tersebut. Yang ketiga, intensitas gempa meningkat. Dalam artian di sini adalah gempa vulkanik atau gempa lokal di area sekitar gunung berapi yang akan meletus. Yang keempat adalah hewan gunung turun gunung. Artinya hewan-hewan ini seketika turun ke pemukiman warga. Disebabkan hewan-hewan yang tinggal di daerah area gunung berapi dengan insting dan naluri yang kuat itu cepat memprediksi ataupun menangkap akan terjadinya gunung tersebut akan meletus. Dan salah satu penyebabnya tadi adalah suhu di daerah meningkat dan sumber air pun berkurang. Itu adalah tanda-tanda gunung akan meletus. Selanjutnya adalah status tingkatan pada gunung berapi. Yang pertama adalah level normal. Artinya pada gunung api yang diamati tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Pada status ini berdasarkan pengamatan dari hasil visual, kegempaan, dan gejala vulkanik lainnya, kegiatan gunung api tersebut tidak memperlihatkan adanya kelainan atau bisa dikatakan menerima pengunjung ketika pada status normal. Yang kedua adalah level waspada, yaitu menunjukkan mulai meningkatnya aktivitas seismik dan mulai munculnya kejadian vulkanik. Pada status ini juga mulai terlihat perubahan visual di sekitar daerah kawah. Mulai terjadi gangguan magmatik, tektonik atau hidrotermal, namun diperkirakan tak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga adalah level siaga, yaitu adanya peningkatan seismik yang didukung dengan pemantauan vulkanik lainnya, serta terlihat jelas perubahan baik secara visual maupun perubahan aktivitas di kawah. Pada status ini ditandai dengan beberapa letusan-letusan kecil di daerah kawah ataupun gunung berapi tersebut. Yang terakhir adalah level awas. Kondisi paling memungkinkan terjadinya erupsi status awas merujuk letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal diikuti semburan abu dan uap. Setelah itu akan diikuti dengan erupsi besar.
Dalam kondisi ini, kemungkinan erupsi besar akan berlangsung dalam kurun 24 jam. Artinya status awas ini tandanya adalah erupsi pada gunung berapi tersebut. Dan yang terakhir adalah mitigasi penanggulangan bencana gunung berapi. Ketika sebelum terjadinya letusan, maka lihatlah ketika kita sedang mendaki di gunung ataupun di daerah wilayah gunung berapi, yaitu jalur evakuasi. Lalu persiapkan masker dan kacamata, perhatikan arahan pusat vulkanologi dan persiapan dukungan logistik diri dan keluarga. Sedangkan saat terjadi letusan, berlindung di shelter perlindungan, perhatikan arah pihak berwenang selama di shelter, dan tetap gunakan masker serta kacamata pelindung debu vulkanik. Pada akhirnya, suatu bencana itu memang kita dapat memprediksi dan dapat membaca situasi. Namun, suatu letusan gunung berapi itu kembali lagi kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kita hanyalah manusia biasa yang mampu mempersiapkan diri ketika terjadi bencana. Saya tutup materi kali ini. Mohon dipahami dan dicermati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.